Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Izin bela diri Taruna 31 Politeknik Pengayuman Indonesia jurusan Ilmu Pemasyarakatan angkatan 59. Nama Nulki Mahmudor SIV STB 5691 Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin rekan-rekan untuk dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa itu bela negara. Bela negara dalam era digital. Bela negara sendiri untuk pengertiannya merupakan adalah sebuah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan terhadap Pancasila dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Sesuai dengan dasar hukum pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, apa sih tujuan dari bela negara tersebut? Tujuan dari bela negara ini diantaranya adalah menumbuhkan cinta tanah air, kemudian mempertahankan keutuhan kedaulatan NKRI, meningkatkan kesadaran berbangsa dan juga bernegara, menumbuhkan semangat nasionalisme dan juga tanggung jawab, serta melindungi bangsa dari ancaman fisik maupun non-fisik. Bentuk ancaman bela negara di era digital pada saat ini. Di era digital pada saat ini, tentu negara tidak hanya berupa ancaman perang saja, namun ada juga ancaman dari era digitalisasi. Seperti halnya perang informasi atau hoax dan disinformasi atau berita bohong. Yang kedua ada kejahatan cyber, cybercrime, hacking maupun phishing. Yang ketiga ada radikalisme dan juga propaganda secara online. Yang keempat, penyebaran ujaran kebencian atau intoleransi. Yang keempat, yang kelima, ketergantungan teknologi dan degradasi moral digital. Yang kelima, bocornya data dan privasi milik negara. Yang mana hal ini sangat penting, teman-teman. Hal ini menyangkut dari bocornya informasi dan juga informasi data warga negara ini berpengaruh signifikan pada era digital. Kemudian apa saja bentuk-bentuk dari bela negara di era digital pada saat ini? Yang pertama yaitu menjaga etika digital, kemudian menangkal berita hoax dan juga menyebarkan berita yang positif, bukan malah sebaliknya, teman-teman. Yang keempat, melindungi data pribadi untuk sebagai tidak mudahnya membagikan informasi pribadi di internet yang mana belum tentu kebenarannya. Nah, untuk yang kelima sendiri, membangun konten nasionalisme, seperti halnya konten-konten bela negara maupun konten-konten positif yang lainnya. Yang keenam, berpartisipasi aktif dalam keamanan cyber nasional. Misalnya dengan cara menjaga penggunaan internet secara cerdas dan juga melaporkan bila mana menemukan kejahatan cyber yang mencurigakan pada pemerintah. Yang ketujuh, mendukung program dalam negeri dan ekonomi digital nasional. Nah, untuk nilai-nilai bela negara, apa saja sih yang perlu kita ketahui? Di antaranya yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian yakin Pancasila itu sebagai ideologi negara kita. Kemudian ada rela berkorban demi bangsa dan juga negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara termasuk dari kemampuan digital. Nah, sebagai generasi muda, apa saja peran kita dalam bela negara ini di era digital pada masa ini? Yang pertama bisa menjadi pelopor literasi digital. Yang kedua yakni menjadi duta anti hoax atau anti radikalisme secara online. Dan yang ketiga menggunakan media sosial dengan cara menyebarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima berinovasi dalam teknologi
yang memperkuat ketahanan nasional. Dari kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari pemaparan saya di atas tadi, bela negara di era digital bukan hanya tentang angkat senjata saja, namun tentang bagaimana melindungi kedaulatan informasi, ideologi, dan moral bangsa. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjadi prajurit digital yang menjaga keutuhan melalui dunia maya. Mari wujudkan bela negara di era digital pada saat ini. Salam bela negara.